Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian baik-baik saja. Tema video kita kali ini adalah ada pergaulan. Selanjutnya, dapat kita lihat di sini terdapat dalil dari arti ada pergaulan. Menurut Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berisikan, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang berartikan, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Yang pertama adalah pergaulan dengan seraya. Banyak pertemanan yang berselisih paham hanya karena teman yang lain menganggap temannya tidak menghargainya. Alangkah baiknya kita sesama makhluk hidup hendaknya saling menghargai, mengalah, menjadi pendengar yang baik, menjaga, mengasihi, dan selalu saling tolong-menolong. Selanjutnya adalah pergaulan dengan yang lebih tua. Salah satu adab yang sangat ditekankan oleh agama Islam adalah adab kepada orang yang lebih tua. Bahkan sudah lama Rasulullah mewanti-wanti tentang pentingnya adab kepada orang yang lebih tua. Salah satu hadis riwayat Imam Tirmidzi menegaskan, bukanlah dari golongan kami mereka yang tidak menyayangi yang lebih muda dan mereka yang tidak menghormati yang lebih tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Ada banyak hal Islam yang harus diperhatikan oleh umatnya dalam beradab kepada orang yang lebih tua, yaitu rendah hati, berkata jujur dan mulia, bersikap tolong-menolong dalam kebaikan, berbicara dengan baik, tidak menyakiti hati, dan bersikap santun dimanapun berada. Selanjutnya, yaitu pergaulan dengan lawan jenis. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32, yaitu wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Maka ditentukanlah adab pergaulan dengan lawan jenis, yaitu yang pertama menjaga pandangan, yang kedua menjaga aurat, yang ketiga menjauhkan diri dari zina, yang keempat menjauhkan pembicaraan yang mengundang syahwat atau hawa nafsu, yang kelima menghindari bersentuhan kulit, dan yang keenam tidak melakukan ikhtilat atau bertemunya laki-laki dan perempuan di suatu tempat secara bercampur baur dan terjadinya interaksi antara perempuan dan laki-laki tersebut. Selanjutnya ada materi tentang pergaulan sesama jenis. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, tidak dibolehkan laki-laki melihat aurat atau kemaluan laki-laki lain. Begitu juga dengan perempuan, tidak boleh melihat kemaluan perempuan lain. Dan tidak boleh laki-laki berkumul dengan laki-laki lain dalam satu kain. Begitu juga seorang perempuan tidak boleh berkumul dengan sesama perempuan dalam satu kain. Jadi teman-teman semuanya, yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah bahwa kita sebagai perempuan dengan sesama perempuan dan laki-laki dengan sesama laki-laki tidak diperbolehkan untuk melihat kemaluannya secara sengaja antar satu sama lain. Dan kita tidak boleh berada dalam satu kain yang bersamaan, karena dapat menimbulkan suatu hawa nafsu yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah pergaulan antar agama. Ada pergaulan sesama muslim, yaitu saling menjaga, tidak saling menggibah, tidak menfitnahnya, tidak menyebarkan aibnya, berusaha membantu dan meringankan bebannya. Sesama muslim adalah bersaudara, dan pergaulan sesama muslim dibalut dengan ukhuwah Islamiyah. Dalam perkara ini, kita tetap menjalin hubungan yang baik dengan non-muslim sekalipun, yaitu dengan cara saling menghargai, tidak menindas dan menghakimi, tidak mengucap dan menjawab salam kepada mereka, dan tidak boleh mengikutinya. Kita tetap tegas dalam akidah dan ubudiyah terhadap non-muslim.
Pergaulan dengan keluarga. Sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 23, dalam bergaul dengan keluarga hendaknya kita bersikap sopan, menghadapi keluarga dengan sabar, saling mengingatkan kebaikan, jangan berkata ah kepada orang tua. Pergaulan dengan tetangga. Sikap saling menghormati, tidak boleh iri, tidak boleh mengganggu, tidak boleh menzalimi, harus saling membantu dan harus berbagi. Sebagaimana disebutkan Imam Al-Ghazali dalam risalahnya berjudul Al-Adab Fid Din dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali. Adab bertetangga yakni mendahului berucap salam, tidak lama-lama berbicara, tidak banyak bertanya, menjenguk yang sakit, berbela-sungkawa kepada yang tertimpa musibah, ikut bergembira atas kegembiraannya, berbicara dengan lembut kepada anak tetangga dan pembantunya, memaafkan kesalahan ucap, menegur secara halus ketika berbuat kesalahan, menundukkan mata dari memandang istrinya, memberikan pertolongan ketika dibutuhkan, tidak terus-menerus memandang pembantu perempuannya. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu dalam bergaul dengan siapapun tentu ada adabnya masing-masing yang akan membuat pergaulan jauh lebih baik. Tanpa adanya adab, pergaulan akan menjadi lebih bebas dan dapat merugikan orang lain atau bahkan kita sendiri. Maka, adanya adab dalam pergaulan itu sangat penting. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.